Kita sekarang berada di ajudan yang nomor 8, yaitu yang dikatakan al-amal atau panjang harapan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan, karena masalah yang satu ini adalah masalah yang dikatakan selalu merusak orang di dalam kehidupannya. Bahkan ini dikatakan oleh ulama adalah salah satu daripada penyakit hati yang sangat berbahaya jika kita biarkan ada di dalam kehidupan kita atau ada di dalam diri kita. Karena orang kalau sudah mempunyai angan-angan yang terlalu panjang, di situ ulama menyimpulkan pasti orang tersebut akan melakukan dua hal. Coba ini diperhatikan. Orang kalau mempunyai angan-angan terlalu panjang, yaitu ulama menyimpulkan dengan perkataan pastinya orang tersebut akan melakukan dua hal. Yang pertama, al-ghaflah 'anil akhirah. Yang pertama dikatakan orang tersebut akan lupa akan akhirat. Ini sudah dikatakan otomatis. Kita semua hidup di permukaan dunia ini, yaitu kita mempunyai misi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada daripada orang-orang kita yang mana mereka mempunyai angan-angan yang terlalu panjang, mempunyai harapan yang begitu besar. Bahkan wal'iyadzubillah, kadang-kadang angan-angannya atau harapannya yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Yang dikatakan oleh beliau al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa dhid dunyah daniyah hawadithha kathira wa aishadha hagira wa muddadha qasira wa la yahris 'alayha siwa a'mal basira adimil aqli law kan ya'qil ma kana lakana afkar. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, wadhid dunyah daniyah, hei kalian orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, aku akan ceritakan kepada kalian tentang jeleknya atau tidak ada mutunya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya, beliau menyimpulkan dengan perkataan isinya dunia, yaitu dikatakan wadid dunyah daniyah. Dunia itu hina. Hawadithuha kathira. Dan bahkan dikatakan hawadith, yaitu malapetaka, kejadian, dan semua keributan ruwet itu semua ada di dalam kehidupan dunia. Wadid dunyah daniyah, hawadithuha kathira, wa aishadha haqirah. Dan bahkan dikatakan orang yang mengejar dunia, maka terlihat orang tersebut seperti orang yang hina. Sampai kadang-kadang orang tersebut tidak tahu waktu, tidak tahu saudara, tidak tahu ini atau apapun. Yang penting time is money, time is money, time is money. Batukmu loh is money. Loh, ini benar kejadian. Dan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita, wa aishadha haqirah. Kehidupan dunia itu sangat-sangat hina bagi mereka orang yang mengejar dunia. Ya, sampai kadang-kadang kalau kita lihat orang dengan sesama muslim, sampai mereka musuhan gara-gara apa? Gara-gara dunia. Terus kadang-kadang sesama saudara mereka musuhan gara-gara dunia. Kadang-kadang sama orang tua musuhan, benci ini dan itu, dikatakan gara-gara dunia. Makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa aishatuha haqira. Terus bukan hanya itu, wa muddatuha qasira. Beliau Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa muddatuha qasira. Sehingga uber ini tadi mempunyai batas waktu yang sangat pendek, mempunyai batas waktu yang sangat ringan, mempunyai batas waktu yang sangat singkat. Wa muddatuha qasira wala yahris 'alaiha siwa a'mal basira.
Tidaklah orang mengejar dunia kecuali mereka adalah orang-orang yang buta. Ya, walaupun kita hakikatnya kadang-kadang kelihatan melek, tapi kalau sudah kita kalap dengan sesuatu yang dikatakan dunia, sampai kita memutuskan tali silaturahmi, sampai kita musuhan dengan ini, musuhan dengan itu, nipu sana, nipu sini, maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad tadi, Anda adalah orang yang buta. Ya, dikatakan Anda adalah orang yang buta. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimil aqli law kana ya'qil kana afkar. Orang tersebut sudah dikatakan buta dan tidak mempunyai akal. Nah, sekarang kita kembalikan ke dalam kehidupan kita. Kita sekarang membahas tentang masalah tulul amal. Orang yang mempunyai angan-angan yang sangat panjang. Ya, mempunyai angan-angan yang sangat panjang. Banyak daripada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mungkin kadang-kadang kita itu ketika kita katakan sampean gak ngaji dah, ya, sampean gak ngaji dah. Nah, terus mereka mengatakan, lah kalau aku ngaji terus, kapan aku nyambut gawe ini? Ya, mereka lihat pikirannya mereka. Anak-anak yang muda mungkin kita katakan, sampean kenapa ndak hadir pengajian? Sampai kenapa tidak hadir majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir? Dia mengatakan, iya Habib boleh ceramah dawa boleh. Ya, Habib ceramah dawa. Oke, sebentar. Kita mengatakan seperti itu, berarti kan dikatakan kita ini mempunyai amal yang sangat panjang, mempunyai angan-angan, yaitu kita kepingin mendapatkan sesuatu yang akan kita dapatkan daripada dunia. Dan kita melupakan akhirat kita yang mana ini adalah bekal daripada kehidupan kita. Tulul amal, yaitu dikatakan penyebabnya yaitu adalah al-hirsu ala dunia. Penyebabnya pertama adalah al-hirs ala dunia, yaitu kita tamak dengan sesuatu yang dikatakan dunia. Dan kita mengatakan perkumpulan seperti ini, mereka katakan perkumpulan ini tidak ada manfaatnya. Mereka yang tidak melihat sama sekali bahwasanya perkumpulan-perkumpulan seperti ini yang akan membawa keberkahan di dalam kehidupan. Ini yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tapi mereka semua tidak menganggapnya. Mereka mengatakan, nanti kalau sudah saya wis tuwek, ya, kalau saya wis tuwek, aku baru tak iktikaf di gini masjid. Tak melok-melok pengajian. Iya lek tuwek kon waras, lek kon setruk. Lah iya, sekarang banyak orang-orang gak roh, nomi sehat moro-moro merot, moro-moro stroke, moro-moro begini dan begitu. Dan kadang bahkan umur daripada umur manusia kita tidak bisa mengetahuinya. Ya, umur manusia tidak bisa mengetahuinya. Dan penyebab utama daripada kematian yaitu adalah hanya satu, yaitu habisnya ajal, habisnya kontrak kita di dalam masa kehidupan kita di dunia. Loh, penyakit dan ini dan itu segala macam dikatakan itu hanya penyebab. Ya, itu hanya penyebab. Akan tetapi dikatakan kontrak yang engkau telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kehidupanmu itu adalah sesuatu yang sangat paten dan dikatakan tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa ditawar lagi. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Hei kalian, jika ajalmu telah tiba, dikatakan engkau tidak bisa memajukan satu detik atau mengundurkan satu detik pun dikatakan tidak akan bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Makanya kita sekarang cari bagaimana untuk supaya kematian kita menjadi kematian yang baik. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu nanti akan dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dulu dia hidup di dalam permukaan dunia. Bagaimana kebiasaan dia waktu hidup di permukaan dunia. Sehingga kalau kehidupan kita lihat subuh nang gini masjid. Terus setelah itu pulang dari masjid kita baca zikir, ya, zikir azkar sabah, zikir-zikir subuh kita baca. Kemudian setelah itu umpama kita mengikut pengajian, setelah pengajian kita berangkat umpama kerja, setelah kerja waktu zuhur kita pulang istirahat,
kemudian kita lanjut lagi dengan a'malul khairiyah, kemudian dengan asar kita melakukan seperti itu, kemudian maghrib seperti itu, isya seperti itu, dikatakan oleh Nabi, engkau akan meninggal di lingkup ini. Engkau akan meninggal di lingkup ini. Kalau engkau selalu i'tikaf di masjid, maka engkau pastinya nanti akan meninggal dan akan diambil nyawamu oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid. Coba kita lihat indahnya kehidupan yang demikian. Tapi orang-orang kita kadang-kadang enggak, pikirannya terlalu panjang. Mereka mengatakan, aku kalau tidak begini, tidak begitu, nanti aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa begini, tidak begitu. Itu kan pikiranmu. Engkau mengatakan rizki itu adalah daripada usahamu. Padahal rizki, kalau engkau mau tahu, rizki itu adalah ketentuan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah ditentukan dan sudah dibagi dan sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan pula di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Coba bayangkan, setiap apapun yang ada di permukaan bumi ini rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat sekarang, kalau mau kita pikirkan, cecek, ya semut, sing ono di bolongan-bolongan, sing rumat, sing keimangan itu siapa? Tidak ada yang rumat, tidak ada yang ngasih makan. Akan tetapi dia mempunyai rizki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka bisa hidup. Dan mereka bisa hidup. Bahkan yang ada di tengah-tengah hutan, yang ada di dalam lautan yang sangat-sangat dalam, mereka tetap mempunyai rizkinya, dan tetap rizki tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya, bagaimana cara sekarang kita ini memancing keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya rizki kita ini tetap terus diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian yang kedua, ulama tadi menyimpulkan salah satu daripada penyakit hati yaitu tulul amal, yang mana tulul amal itu mempunyai angan-angan yang sangat panjang. Penyebabnya adalah al-ghaflah anil akhirah, engkau melupakan akhirat. Yang kedua, dikatakan oleh ulama penyebab daripada penyakit hati atau penyebab daripada orang itu mempunyai angan-angan panjang, yaitu adalah pertama al-ghaflah anil akhirah, yang kedua yaitu orang tersebut melupakan nikmatnya waktu, berharganya waktu dia lupakan. Kita sekarang semua hidup mempunyai waktu di dalam keseharian kita, yang mana waktu tersebut 24 jam di dalam satu hari. Tapi kita tidak tahu manfaatnya waktu tersebut. Kita tidak mau mengetahui berharganya waktu tersebut. Sehingga kadang-kadang kita itu menganggap waktu ini adalah sesuatu yang biasa. Hilang dengan tanpa ada perbuatan taat atau apapun, kita menganggap ini adalah sesuatu yang biasa. Padahal di dalam sebuah syair dikatakan, faya dhai'atal a'mari tamzi sabahlalan wa darratuha ta'lu ala alfi darrati. Wahai kalian orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, orang-orang yang menyia-nyiakan umur, kamu nanti pasti akan menangis, dan tangisan tersebut tidak akan bisa tergantikan daripada penyesalan-penyesalan yang telah engkau lakukan. Kita tidak tahu. Kita menganggap dinoku iki, dino Senenku kemarin hilang begitu saja, Selasa begitu saja, Rebu begitu saja hilang, dan kita tidak pernah memikirkannya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kepada kita, yaitu ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu daripada nikmat tersebut. Apa? Yaitu yang pertama adalah nikmatul faragh, dan yang kedua adalah nikmatus sihhah. Yang pertama nikmat engkau mempunyai waktu luang, dan yang kedua adalah nikmat ketika engkau mempunyai atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat. Ini nikmat. Dan dikatakan tidaklah pernah orang merasakan itu adalah nikmat kecuali orang yang telah dicoba atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Al-faragh. Nikmat yang dikatakan al-faragh yaitu waktu luang. Kita mempunyai waktu kita ini alhamdulillah luang, dan masih bisa kita isi waktu kita itu untuk berbuat amalan-amalan ibadah, amalan-amalan taat. Tapi tidak, kita melarikan hal tersebut kepada sesuatu hal yang lain, yang mana dikatakan yang lain tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Engkau pasti dikatakan akan menyesal nanti di hari kiamat, dan engkau pasti akan mengatakan rabbirji'un,
Ya Allah, kembalikan lagi aku ke alam dunia, la'alli a'mal sholihan fima tarakt. Aku dulu di dunia banyak meninggalkan hal-hal taat yang mana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasul. Sekarang aku kepingin melakukannya. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailaha. Dikatakan percuma, itu adalah sesuatu ucapan yang dikatakan engkau telah mengucapkannya kasep. Sekarang alam akhirat adalah alam pembalasan. Ya, coba. Nikmatul faragh, nikmat kita mempunyai waktu luang. Kalau kita lihat qasidah tadi yang kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kemudian ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbunah kullu zalal lakin lana fika amal tuhyil 'idhamir rama. Itu adalah tawassul daripada qasidah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bayangkan kalau kita mau lihat, makanya kita membaca biografinya orang-orang soleh, itu penggugah daripada hati dan iman kita. Untuk supaya kita ini bisa ngukur siapa kita, siapa mereka. Untuk juga supaya kita bisa mematikan sifat ujub, sifat nafsu yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita ini bendino jamaah di masjid wis mentendang nang dindi. Melaku koyo napa namine mboten kenal tiang. Disopo gak noleh, Pak, hei. Culek bisa nang koyo ngono iki. Ini pasti mereka ini adalah orang yang tidak pernah belajar biografinya orang-orang soleh terdahulu. Kita lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya, kiai-kiai kita, salaf-salaf kita dahulu, mereka itu bagaimana di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wiridnya setiap harinya yaitu adalah beliau membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya. Ojo lu ngono, gurung apa-apa iki jikan sik tala. Ya, la ilaha illallahnya 25.000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000 kali. Iki sampai namalno iki ijazah pisan iki, Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu niki. Ibu-ibu mana iku daripada ndelok layangan putus terus. Iya, nganggur di omah ndelok layangan putus. Lah amalkan ini amalannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. La ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian at-tasbih yaitu subhanallah 25.000 kali. At-tahlil membaca 25.000 kali. Dan kemudian dikatakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Membaca istighfar 25.000 kali. Bendino nih. Ya, bendino. Kemudian bukan hanya itu. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini mempunyai saudara yang dikatakan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Dan beliau kepingin memaksimalkan waktu tadi sampai mengatakan kepada saudaranya, aku lek turu, kau nojok turu. Ya, janjiannya mereka, kalau saya tidur, kamu jangan tidur. Lu terus lapo ngaji yo. Kon ngaji yo di pinggir kupingku, supaya aku tidur tadi tetap tapi mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kalau aku masuk kamar mandi, kamu saya minta untuk berdiri di depan pintu kamar mandi, ngajiyo atau baca kitab, baca wirid, baca apa supaya aku bisa dengar. Jadi waktuku di kamar mandi tadi umpama 5 menit, 10 menit supaya tidak kosong. Ya, beliau adalah orang yang dikatakan mengerti daripada keutamaan atau kemuliaan atau berharganya waktu tadi. Makanya mereka dahulu ketika hidup di zamannya, mereka dituding oleh orang-orang di zamannya, dikatakan ini adalah terjemah daripada ayat Al-Quran yang mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ini di Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Siapa mereka? Yaitu adalah orang-orang yang seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Nah, setelah begitunya amalannya yang begitu besar, begitu hebat, begitu istimewa, beliau di dalam tawassulnya, tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbunah kullu zalal lakin lana fika amal tuhyil 'idhamir rama. Ya Allah, Gusti, saya tidak mempunyai amalan apa-apa, tapi aku mempunyai harapan yang sangat besar kepadamu.
karena sungguh tidak akan ada sesuatu yang bisa menyelamatkanku kecuali Engkau ya Allah. Coba bayang no, amalan ini kayak ngono gak ono. Lah mang sing tak warai iki wong petentang-petenteng mang iku. Sampai nek ketemu lang idonono pisan wong kayak ngono iku. Gregetno kadang-kadang. Ini orang yang apa ya? Orang yang tas melek, kalau bahasa Arabnya, kata pepatah Arab itu dikatakan gini, Fattah Syafdik. Fattah Syafdik itu adalah orang yang seperti itu. Yaitu orang yang gak tahu apa-apa, moro-moro melek, ya, melek, ketok itu ya di situ, gak ono seperti itu. Lah ini banyak terjadi pula di dalam orang-orang yang kadang-kadang apa namanya hijrah. Mereka dahulunya hidup dalam kemaksiatan dan kemaksiatan, kemudian hijrah ke dalam sesuatu yang baik, akan tetapi dia salah pilih torigo, salah pilih jalan, salah pilih guru. Sehingga ketika gurunya mengatakan hadroh basaudan itu haram bid'ah, langsung sudah dia meleerone hadroh basaudan itu haram bid'ah. Otomatis langsung dia kemana-mana ceritanya kon jo melo hadroh itu haram, hadroh itu bid'ah. Gak apa-apa iku goblok iki. Lah makanya ini penting ya untuk kita perhatikan bagaimana kita untuk memaksimalkan kehidupan kita untuk supaya kita tidak terlalu mempunyai angan-angan yang sangat panjang di dalam kehidupan. Maka bismillah kita niatkan untuk supaya kita sedikit demi sedikit bisa merubah daripada kehidupan kita dan menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di minggu-minggu yang akan datang masih akan kita bahas lagi tentang keutamaan daripada keutamaan waktu dan umur. Ya, waktu dan umur ini adalah dua nikmat yang selalu dilupakan oleh orang-orang di dalam kehidupannya. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.